Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube DGBay, dan hari ini alhamdulillah udah sampai di kediaman baru Nurjen, yaitu di mana Pak Asep? Kampung Tonjong. Nah, Kampung Tonjong di sini juga alhamdulillah udah ketemu sama Pak Asep, sama ketemu Pak Dedi juga yang emang sekarang di bawah bimbingan Pak Asep sama Kak Dedi Mulyadi. Jadi alhamdulillah. Nah, udah jadi anak angkat. Alhamdulillah banget lah udah ketemu sama Pak Asep sama Pak Dedi mah. Jadi tenang gitu, Nurjen udah ada yang bimbing, ada yang lebih sayang dan lebih, pokoknya segalanya sesuatu pasti yang Nurjen cita-citakan insya Allah tercapai di bawah bimbingan Pak Asep dan juga Pak Haji Dedi Mulyadi. Amin. Dan sekarang mungkin Pak Asep, gimana kita mau ngobrol-ngobrol biasa aja Pak Asep ya? Iya, ngobrol-ngobrol biasa aja ya. Oke, sampurasun. Nah, untuk penonton YouTube-nya DGBay nanti subscribe channelnya Pak Asep. Apa nama channelnya Pak? Asep Kuwu Channel. Nah, Pak Asep Kuwu Channel, di situ juga mungkin ada banyak sekali kegiatan-kegiatan sehari-hari Nurjen, tentang Nurjennya, tentang Pak Asep juga lah, tentang mungkin berbagi kebaikan ke depannya atau vlog-vlog lainnya atau kegiatan Nurjen juga sehari-hari. Nah, mungkin seperti itu Pak ya. Dan mungkin apa, Nurjen mau bikin konten atau bikin channel sendiri katanya Pak? Ya. Gimana? Ya, sebenarnya gini. Kita bercerita dari flashback ke belakang tentang bertemu dengan Pak Dedi dan ketemu dengan saya, atau memang langsung ke sana? Atau ketemu dulu ya, dari flashback ketemu dulu sama siap. Nurjen. Jadi seperti ini. Waktu itu Nurjen berjualan ke Purwakarta. Dengan secara tidak langsung bertemu di daerah pas perlintasan di stasiun stasiun Purwakarta, di Gedung Kembar. Di situ ada Pak Dedi, ada yang memang sengaja lompat, nah menemui saya pada saat itu. Pak Asep, aya orang Cibidey, saha nggak tahu, pokoknya dagang berondong. Waduh, siapa dagang berondong gitunya? Saha ya dagang berondong. Dagang berondong apa dagang borondong? Saya sempat ini bercandain gitu lah. Bercandain. Apa berondong? Berondong apa borondong? Cenah. Oh, kela saha? Teuing budak geus kumaha? Ieu teh cenah. Geus jauh cenah kitu. Nya geus satu, kala saya rek menghadap heula ka Bapak. Mau minta petunjuknya gitu, mudah-mudahan bisa dipertemukan dan seizin Allah, dan ini adalah bagian daripada rencana Allah yang sangat luar biasa, bahwa tanpa ada sebuah skenario apapun, dan ini aja sutradaranya Allah gitu, sutradara Allah mempertemukan Nurjen. Akhirnya Pak, saya bilangin Pak, ada anak yang memang gigih sangat luar biasa, nampaknya keren ini Pak. Oh gitu, coba. Nah, Bapak keluar, ketemu lah. Akhirnya, sekalian aja ngambil gambar gitu. Dia sempat masuk, disuruh balik lagi aja ya. Nanti ketemu gambar gitu. Nah, balik lagi, ketemu lah. Ngobrol singkat cerita di sana. Akhirnya tertarik juga Pak Dedi, melihat dari kegigihannya, bercerita dari ceritanya. Kita semua tersentuh, kita semua merasa termotivasi dengan sosok hadirnya Nurjen. Ini adalah anak yang fenomenal. Kita semua sangat bangga dengan kegigihannya dia, dengan kepolosan, tapi dibalik semua dibalik semua yang dianggap bahwa lemah atau bukan lemah, namanya, tapi ada nilai yang sangat luar biasa. Jadi Nurjen ini cukup dewasa, matang, mempunyai jiwa entrepreneur, mempunyai jiwa wirausaha yang sangat luar biasa. Jadi 3-4 langkah ke depan sudah terencana. Betul. Gitu. Nah, dari situ Pak Dedi sangat interest hingga sampai respect luar biasa. Ini saya akan dijadikan murid pertama. Gitu kata Pak Dedi. Saat itu kita semua merinding ketika mendengar bahwa ieu murid kahiji urang, ieu dina wirausaha geus moal aya
Pak Dede dengan lantangnya, pokoknya saya akan prioritaskan apa yang mesti saya bantu. Ya dia sehingga sampai tertarik untuk berkunjung, melihat dengan benar nggak omongan-omongannya dia. Ternyata Iya. benar. Betul. Gitu. Nah dari situ saya pulang, saya tolong ini dibina. Kata bapak ini lurah, pokoknya bapak itu bilangnya lurah. Iya. Kalau teman-teman sih kuwu, teman-teman yang lain Asep kuwu. Saya ini ada yang manggil Asep kuwu, Asep lurah, ada yang Asep gitu. Kalau kubu mungkin dari bahasa Sunda mungkin. Bahasa ya? Sunda, lah mungkin. Nah dari situ, lah dia di HP budak, sok dijegeun, saya bapak isu kayak tadi itu. Pokoknya yang apal bener tuh ya bapak sampai sedih. Akhirnya bener besoknya ya saya nggak sangka juga sosok besar Pak Dedi bisa berkunjung ke Ciwidey itu sangat luar biasa. Iya, betul. Bisa hadir, bisa datang, bisa merantung, dan banyak yang nyapa di jalan juga gitu. Saya hampir setengah mimpi gitu bisa benar ke Ciwidey, terus mendatangi langsung masuk ke kontrakan aja gitu. Dari situ banyak komunikasi saya dengan bapak. Beberapa kali kegiatan-kegiatan Pak Dedi ini sering kali dilibatkan, diikutsertakan, sehingga sampai ketemu sama nenek ya, ke Cianjur, ketemu sama nenek ya, memberikan bantuan perlengkapan peralatan untuk usaha. Nah, luar biasa. Pak Dedi memberikan juga santunan uang buat neneknya, buat Nurjennya dan sebagainya untuk modal dalam usaha. Nah sejak dari situ akhirnya saya pun merasa dekat nih, ada sebuah ikatan emosional yang terbangun dengan sendirinya, dan ini adalah bagian daripada rencana Allah. Iya betul. Gitu, rencana Allah mempertemukan saya dengan Nurjen, terikatlah sebuah ikatan yang memang ada getaran yang luar biasa, hingga ketika Jen kok rencana Allah sangat luar biasa ya. Saya 2 minggu yang lalu baru mengosongkan rumah. Kenapa sih harus di sini? Dan Pak Dedi pun, saya sudah ngobrol sama Pak Dedi. Pak Dedi, kalau misalkan Nurjen dipindahin di rumah kediaman, bekas rumah kediaman saya yang kosong daripada nganggur gak kepake, sayang juga. Kenapa enggak kalau misalkan diisi sama Nurjen? Sebelumnya rumah ini mau dijual, mau dijual bahkan mau dikontrakan gitu. Ada sih teman-teman yang nanyain mau dikontrakin berapa katanya dan sebagainya, tapi istri bilang udahlah, ngapain dijual, ngapain dikontrakin. Sekarang kan kita punya anak binaan kita, mudah-mudahan dia lebih besar, dan siapa tahu juga rumah ini bisa dimiliki sama dia, sama Nurjen. Amin. Gitu kan? Tuh, amalnya orang teh urusan masalah rezeki milik mah ya kan? Ya, itu betul. kan Allah yang menghendaki, ya kan? Akhirnya Nurjen termotivasi, iya Pak, saya selain berencana punya cita-cita naik haji, pengen juga membangun masjid, setelah itu punya rumah dan punya perusahaan seperti Alfamart, dan mau beli mobil gitu. Bagus saya. Nah semalam sampai ngobrol ya, kita motivasi, kita arahin gitu, karena ya tentunya ya masih labil ya, masih muda, hawa nafsu untuk gairah, semangatnya untuk usahanya sangat luar biasa, apalagi ditunjang dengan segi modal, pemberian dari Pak Dedi, modal dari sana dari sini gitu, banyak yang support dari, yang support dari Bu Selfie gitu, hingga ya dia pengen ini pengen itu, perencanaan planning progresnya itu sangat luar biasa. Nah sehingga kita susun, yuk kita fokus ini, mana nih yang kita fokus. Nah kita nih kita manage bareng-bareng gitu. Di sini ngediskusi setiap malam tuh, kita diskusi. Hoghag ya kamari maunya Jung Nurjen, hoghag, wah iya tebel yuk ini gini ini gitu. Nah dari situ akhirnya udahlah tinggal di sini. Akhirnya ditempatkan di tempat di sini, dengan kita ikhlas, istri ikhlas, anak-anak juga ikhlas, Ridho semuanya, keluarga juga ikhlas, dan kita bangga malah gitunya punya anak didik kayak semacam Nurjen. Dan akhirnya secara tidak langsung
Saya sengaja Kang, Ya. waktu itu bukan sengaja, nggak sengaja sebenarnya, bisa dibilang nggak sengaja. Saya tuh ngeblog apa itu istilahnya ya, saya nggak tahu tuh. Halo guys, saya bilang. Oh yang waktu buka itu bukan? Buka mobil. Ya. Yang waktu buka Buka puasa. Buka puasa. Itu waktu buka ngabuburit ya? Hah? Waktu ngabuburit ya? Waktu di Iya. Jakarta pulang ke Ya, Jakarta kan? waktu buka puasa minum aqua Oh, itu kan? aqua. Ya. Nah itu kan iseng sebenarnya. Ya. Ulang foto ke kenang-kenangan. Ngebejakeun ka Pak Dedi bahwa ieu teh geus nepi. Ya. Urang geus nepi. Oh. Halo guys, ya gitu. Buka puasa halo langsung Iya, juga sebagainya. betul. Iseng masukin kok YouTube. Kumaha saya pikir ini masukinnya. Ya. Maaf, jujur aja bahwa saya tuh gaptek gitu ya. Saya nggak terlalu fokus hal-hal yang teknologi kekinian ya, termasuk ya main di YouTube. Posting tiba-tiba berat banyak komentar yang memotivasi saya, membangun saya untuk dan mendoakan kami, termasuk untuk membimbing. Banyak yang sayang sama Nurjen. Iya, Dari situ bermunculan banyak ternyata yang sayang, yang sangat luar biasa terhadap Nurjen, dan menitipkan banyak hal yang ini terus Masya Allah. Saya pikir bahwa ini adalah bagian daripada rencana Allah, dan mana mungkin tanpa sebuah kekuatan Allah menggerakkan manusia hingga mengkomen dan melihat daripada postingan saya, memotivasi ini tanpa sebuah rencana dan skenario yang baik dari Allah, saya nggak mungkin. Ya. Oh iya, banyak saya baca satu persatu, namun saya nggak bisa, balasnya juga. Saya gimana nih balesnya gitunya, mana bulan puasa gini kudu itu kayak tadi tak itu ada lakona ya Jen ya.